Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solih-Solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran. Mari kita simak baik-baik. Mengukur panjang dengan satuan baku. Nah, Solih-Solihah, perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda tersebut dapat kita ukur panjangnya ya. Ketika kita akan mengukur suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Supaya mendapatkan hasil pengukuran sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Contoh alat ukur panjang baku: pertama, penggaris; kedua, meteran pita; ketiga, meteran saku dan meteran gulung; keempat, jangka sorong. Nah, alat ukur panjang tersebut menggunakan satuan baku cm atau meter. Apakah kita dapat memilih alat ukur ketika kita mengukur suatu benda? Iya, tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan kemudahan kita dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, penggaris. Nah, penggaris dapat digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Contohnya panjang pensil, buku tulis, penghapus, dan lain-lain. Yang kedua, meteran pita. Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang lingkar pinggang, lingkar lengan, panjang kain, dan lain-lain. Yang ketiga, meteran saku dan meteran gulung. Meteran saku dan gulung digunakan oleh pekerja bangunan untuk mengukur panjang meja, papan tulis, lahan bangunan, dinding, dan lain-lain. Yang keempat, jangka sorong. Digunakan peneliti untuk mengukur panjang benda yang kecil, garis tengah benda, berbentuk bundar, atau kedalaman lubang. Di sini ada sebuah pensil. Alat ukur apa yang sesuai untuk mengukur pensil tersebut? Ya, penggaris. Ada berapa sentimeter panjang pensil tersebut? Solih-Solihah? Ya, betul, ada 20 cm. Kemudian ada sebuah pulpen. Masih sama ya, kita cukup menggunakan penggaris untuk mengukur panjang pulpen tersebut. Berapa panjang pulpen tersebut? Ya, 17 cm. Baik, sekarang adalah satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Jadi, kita akan buat tangga satuan panjang ya, supaya memudahkan kita saat menghitungnya nanti. Ada apa saja satuan panjang tersebut? Ada kilometer, ditulis km, hektometer, ditulis hm, dekameter, ditulis dam, meter dituliskan m, desimeter dituliskan dm, sentimeter dituliskan cm, milimeter dituliskan mm. Itu adalah contoh satuan panjang. Nah, dalam satuan panjang ini, jika nanti turun satu tangga atau satu tingkat, maka dikalikan 10. Dan jika naik satu tangga atau satu tingkat, maka dibagi 10. Ingat ya Solih-Solihah, kalau turun dikalikan dan kalau naik dibagi. Tiap naik satu tingkat dibagi 10, tiap turun satu tingkat dikalikan 10. Untuk memudahkan Solih-Solihah dalam mengingat satuan panjang, caranya adalah mengganti dengan kata yang mudah. KM kita ganti kucing, HM kita ganti hitam, dam kita ganti dalam, M kita ganti mobil. Kemudian
DM kita ganti desi, CM kita ganti cantik, MM kita ganti mondar-mandir. Jadi kita ulangi ya. Kucing hitam dalam mobil desi cantik mondar-mandir. Kita coba ya soli-soliha. Contoh pertama, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita sudah membuat tangga satuan panjang. Kita akan melihat meter ke sentimeter. Itu naik atau turun? Ya, turun. Turun 2 tingkat. Ingat, setiap turun 1 tingkat dikalikan 10. Nah, ini turun 2 tingkat. Ibu mempunyai cara mudah untuk menghitungnya, yaitu setiap kali turun 1 tingkat kita beri angka 0. Turun 1 tingkat lagi kita beri angka 0. Kita coba ya. Pertama kita tuliskan angka 5 dari 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Turun 1 tingkat tambahkan 0, turun lagi tambahkan 0 lagi. Nah, sudah ketemu jawabannya. 5 meter sama dengan 500 cm. Bagaimana soli-soliha? Semoga kalian memahami pelajaran hari ini ya. Jika ada yang ditanyakan bisa hubungi Bu Guru. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.